Pemerintah telah menyepakati revisi Undang-Undang ITE. Kepentingan umum, di mana publik perlu tahu tentang informasi dan transaksi elektronik. Revisi masih membuka peluang kriminalisasi. Ya, di sini kita akan membahas tentang Undang-Undang ITE. Teman-teman pernah nggak sih bertanya bagaimana menggunakan teknologi dengan benar? Saya Muhammad Sobirin dan hari ini kita akan membahas tentang Undang-Undang ITE. Tapi bukan sekedar hukum, ini tentang etika digital yang bisa melindungi kita semua. Seperti kata Najwa Shihab, jangan cuma mendengar, tapi juga memahami. Jadi mari kita pahami bersama ya. Di sini kita akan membahas 4 hal. Pertama, Undang-Undang ITE secara singkat. Yang kedua, 1 contoh kasus pelanggaran. Yang ketiga, analisis risiko hukum. Yang keempat, kesimpulan dan etika digital. Baik, langsung saja ke Undang-Undang ITE. Ini adalah undang-undang yang mengatur penggunaan teknologi dan transaksi elektronik. Tapi bukan cuma itu, undang-undang ini juga melindungi masyarakat dari kejahatan digital. Dan ada 3 asas penting. Yang pertama, kepastian hukum, yaitu setiap orang punya perlindungan yang jelas. Yang kedua, iktikat baik, yaitu menggunakan teknologi dengan niat yang benar. Yang ketiga, kehati-hatian. Yang dimaksud kehati-hatian adalah pikirkan dulu dampaknya sebelum berbagi informasi. Tujuan sederhananya, memberi rasa aman, melindungi hak kita, dan menciptakan ruang digital yang bertanggung jawab. Oke, langsung ke studi kasus. Sekarang, coba bayangkan ini. Kamu adalah pegawai honorer. Atasanmu berkata hal-hal yang tidak pantas, yang bikin kamu merasa tertekan. Jadi, apa sih yang kamu lakukan? Nah, lanjut ke studi kasus, yaitu Ibu Baik Nuril. Baik Nuril melakukan hal yang wajar, merekam percakapan sebagai bukti. Tapi bayangkan lagi, rekaman itu tersebar dan tiba-tiba justru kamu dijadikan tersangka karena dianggap melanggar pasal 27 ayat 1 tentang konten kesusilaan. Sulit kan? Bingung, takut, merasa tidak adil. Itulah yang dirasakan Baik Nuril. Kasus ini mengundang perhatian publik karena menimbulkan pertanyaan yang besar. Apakah hukum digital selalu sejalan dengan keadilan manusia? Komnas Perempuan menegaskan Baik Nuril adalah korban pelecehan, bukan pelaku kejahatan. Dan juga seperti kata Najwa Shihab, keadilan bukan hanya soal hukum, tapi juga soal kemanusiaan. Kasus ini mengingatkan kita, hukum digital harus dipahami dengan hati-hati agar tidak menimbulkan ketidakadilan. Nah, di sini kita akan analisis resiko pelanggaran. Di sini masalah hukumnya adalah rekaman yang dianggap menyebarkan konten kesusilaan. Dan siapa sih yang dirugikan? Secara hukum, atasan yang terekam. Tapi secara etika, Baik Nuril adalah korban. Pasal yang dilanggar, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE. Konsekuensi hukumnya awalnya vonis penjara dan denda. Tapi pada tahun 2019, Presiden memberikan amnesti dan Baik Nuril bebas dari hukuman. Nah, jadi karena ini termasuk tugas kuliah saya, di sini saya harus menjelaskan tentang pencegahan ke depan. Bagaimana sih? Yang pertama, pahami resiko hukum sebelum membagikan konten digital. Yang kedua, lindungi privasi diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, tingkatkan literasi digital supaya tidak menjadi korban atau pelaku pelanggaran. Ingat, di dunia digital
kesalahan kecil bisa sangat berdampak besar. Nah, di sini saya akan memberikan kesimpulan dari kasus baik Nuril. Kita belajar teknologi harus digunakan dengan etikat baik, kehati-hatian, dan rasa hormat kepada orang lain, dan rasa hormat kepada privasi orang lain. Undang-undang ITE ada untuk melindungi, tapi kita juga wajib memahami batasannya. Dan seperti kata Mbak Nana juga, karena saya fans beliau, jangan pernah takut mempertanyakan apa yang salah, tapi lakukan dengan tanggung jawab. Etika digital berarti menggunakan teknologi dengan bijak, tidak menyebarkan informasi sensitif sembarangan, dan pastinya selalu menjaga keamanan data. Oke, langsung ke penutup aja ya. Demikian penjelasan Undang-Undang ITE dari kasus baik Nuril, analisis resiko hukumannya, dan pesan etika digital. Dan semoga video ini membantu kita semua menjadi lebih bijak dalam menggunakan teknologi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Tetap cerdas, tetap etis, tetap digital. Bye-bye.